Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap sebuah sistem jurnal pakar terbaru, yaitu yang membahas tentang sistem diagnosis awal untuk penyakit pernapasan kronis seperti asma, bronkitis, dan PPOK. Untuk selanjutnya, tentang referensi jurnal ini, pada presentasi ini saya akan bahas sebuah jurnal dengan judul Penerapan Sistem Pakar untuk Diagnosis Awal Penyakit Pernapasan Kronis pada Manusia. Jurnal ini membahas tentang bagaimana teknologi sistem pakar bisa dimanfaatkan untuk membantu sistem dalam mendeteksi secara dini penyakit seperti asma, bronkitis, hingga PPOK. Kemudian, jurnal ini dipublikasikan di Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika yang diterbitkan oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur pada tahun 2024. Adapun penulis jurnal ini terdiri dari 4 orang, yaitu Fajrina NS, Nudianto MA, Zahra MS, dan Sari AP. Untuk teman-teman yang ingin membaca jurnalnya secara langsung, bisa mengaksesnya melalui link yang tertera di deskripsi di bawah. Selanjutnya, untuk ringkasan penelitian, penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem pakar dapat dimanfaatkan untuk membantu diagnosis secara dini penyakit pernapasan kronis seperti asma, bronkitis, dan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi awal bagi masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terpencil atau yang sulit mengakses layanan kesehatan. Sistem pakar yang dibangun untuk menggunakan metode forward chaining ini, yaitu metode pelacakan yang mulai dari gejala yang dimasukkan pengguna dan kemudian dicocokkan dengan aturan-aturan yang ada di dalam basis pengetahuan untuk menghasilkan kesimpulan diagnosis. Sistem ini dirancang dengan antarmuka sederhana agar mudah digunakan oleh masyarakat umum, tidak hanya oleh tenaga medis. Selain itu, informasi yang diberikan oleh sistem diharapkan dapat membantu pengguna mengetahui indikasi penyakit sejak dini, sehingga bisa segera melakukan tindakan medis lebih lanjut. Kemudian, untuk selanjutnya yaitu kelebihan penelitian ini. Penelitian ini punya beberapa kelebihan yang cukup menonjol. Yang pertama yaitu sistem dirancang untuk bisa digunakan oleh masyarakat umum, bukan hanya oleh tenaga medis. Ini menunjukkan bahwa peneliti benar-benar memikirkan bagaimana sistem bisa bermanfaat secara langsung bagi orang-orang yang mungkin sulit mengakses layanan kesehatan. Kemudian kelebihan kedua yaitu penggunaan metode forward chaining yang memang cocok banget nih untuk kasus diagnosis ini. Metode ini bekerja dengan mencocokkan gejala yang dimasukkan pengguna, lalu sistem akan menyusunnya sampai ketemu kemungkinan penyakitnya. Jadi prosesnya terasa logis dan mudah dipahami. Kemudian ketiga yaitu topik yang diangkat juga sangat relevan, terutama di masa sekarang ini, di mana penyakit pernapasan seperti asma dan PPOK jadi perhatian serius, apalagi setelah pandemi ini. Jadi bisa dibilang fokus jurnal ini juga sangat tepat menyentuh nyata kebutuhan di lapangan. Dan terakhir yaitu sistem ini juga mudah untuk diimplementasikan karena tidak bergantung pada teknologi yang berat atau kompleks. Sistem ini bisa dijalankan di tempat atau di perangkat sederhana, bahkan cukup dengan aplikasi web berbasis form atau Google Form. Selanjutnya, kekurangan penelitian. Meskipun penelitian ini banyak kelebihannya, tetapi tentu ada beberapa hal yang perlu dikritisi atau dikembangkan lebih lanjut. Yang pertama yaitu sistem validasi yang kurang lengkap. Di dalam jurnal memang dijelaskan bahwa sistemnya sudah berjalan, tapi tidak disertakan bagaimana sistem ini diuji dengan data yang nyata dan bagaimana akurasinya. Tidak ada pengujian seperti uji sensitivitas atau evaluasi dari tenaga medis, jadi kita belum tahu pasti seberapa akurat hasil diagnosis yang diberikan oleh sistem ini. Kemudian kekurangan kedua yaitu ada pada basis pengetahuannya yang terbatas. Sistem ini hanya bisa mengenali gejala yang sudah dimasukkan ke dalam database-nya. Kalau ada gejala yang belum dikenal sistem, maka kemungkinan besar diagnosisnya ini tidak tepat.
Yang terakhir adalah sistem ini tidak memberikan rekomendasi tindakan lanjutan. Jadi, setelah sistem memberikan diagnosis, tidak ada arahan seperti harus ke dokter mana atau seberapa serius kondisi yang dialami. Padahal informasi lanjutan ini seperti itu sangat penting untuk pengguna terutama yang awam atau tinggal di daerah yang terpencil. Untuk kesimpulan ini, secara umum sistem pakar ini punya potensial yang besar, terutama untuk membantu masyarakat yang arah kesulitan akses ke layanan kesehatan. Meskipun masih perlu pengembangan lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan arah yang sangat positif dan bermanfaat bagi teknologi dan juga kesehatan. Baik, sekian presentasi dari saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pakar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.